Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta pelatihan online. Pelatihan teknis edukasi gizi remaja putri bagi tokoh masyarakat tahun 2020. Pada pagi ini, kita akan memasuki materi pertama dengan judul Gizi Remaja Putri, akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Zaitun Faturrahman. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah yang memoderatori Dr. Faturrahman. Saya sebagai widya suara perwakilan BKKBN DIY. Dr. Faturrahman, ini nama lengkapnya adalah Dr. Muhammad Zaitun Faturrahman, MSc. Beliau dilahirkan di Purwakarta 5 Juli tahun 82. Di perwakilan BKKBN DIY, beliau sekarang adalah penyuluh kesehatan masyarakat. Dr. Faturrahman ini adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran UGM tahun 2006, dan kemudian S2 beliau adalah Sains dan Teknologi Fakultas Farmasi UGM, lulus tahun 2017. Dengan pengalaman yang seabrek, beliau ini sebelumnya pernah di Rumah Sakit Balikpapan Baru, pernah juga jadi dokter umum di Telkom di Tre 6 Balikpapan, juga pernah dokter PTT di salah satu desa yang sangat terpencil, Puskesmas Pasanea di Seram Utara, itu Maluku Tengah. Kemudian baru tahun 2010 beliau menjadi PNS di BKKBN DIY. Jabatan terakhir tadi adalah sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan pagi ini membahas tentang gizi remaja putri. Ada beberapa bab yang akan kita pelajari, yaitu tentang gizi remaja putri, kemudian stunting dan pencegahannya, juga ada gizi sebelum menikah. Mengapa gizi ini penting? Karena sejak di dalam kandungan itu sampai usia balita, kalau anak kita tidak mendapatkan gizi yang sempurna, maka bisa mengakibatkan anak itu mengalami stunting. Atau istilahnya kan, istilah umumnya aja itu pendek dibandingkan dengan teman-teman yang lain pada usia yang sama. Nah, pagi ini kita akan membicarakan bagaimana untuk mencegah supaya anak yang terlahir itu tidak termasuk golongan stunting. Ini perlu sekali kita pelajari karena pada saat ini begitu banyaknya yang kita menganggap kalau kita memakan makanan yang ada ini sudah memenuhi gizi, padahal itu belum. Kadang-kadang dikategorikan sebagai junk food atau makanan-makanan siap saji itu. Namun untuk lebih jelasnya, apa itu gizi? Apa itu gizi remaja putri yang diperlukan untuk remaja putri ini, dan bagaimana nanti kelanjutannya, apa yang akan dibahas, kami serahkan sepenuhnya pada Dr. Muhammad Zaitun Faturrahman. Kita lebih kurang selama 1,5 jam akan belajar bareng, akan sharing, akan berbagi bagaimana sebaiknya gizi yang baik yang akan kita terapkan, terutama untuk remaja putri, untuk persiapan memasuki masa pernikahan atau selama nanti kalau dia sudah menikah, itu gizi selama kehamilan dan gizi anaknya selama balita dan seterusnya. Demikian pengantar saya. Untuk lebih jelasnya kami serahkan sepenuhnya kepada Dr. Faturrahman. Terima kasih.
Terima kasih Pak Arisman atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman remaja sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing atau berbagi mengenai gizi dan remaja putri. Gizi dan remaja, tapi dikhususkan bagi remaja putri. Kenapa? Karena memang kenapa kok kita bahas remaja dulu gitu ya? Karena seperti yang kita tahu kalau dari segi kependudukan, proporsi remaja dari seluruh penduduk Indonesia ini termasuk yang sangat besar ya. Sekitar 1 dari 4 orang di Indonesia adalah remaja. Ya, seperempatnya berarti penduduk Indonesia ini adalah remaja. Dan remaja diharapkan pada dekade tahun-tahun ke depan akan menjadi motor penggerak pembangunan di mana saat ini kita sedang mengalami bonus demografi. Dan diharapkan pada Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita remaja-remaja inilah yang akan menjadi pelaku motor pembangunan. Diharapkan Indonesia maju pada tahun itu ya. Kembali lagi pada remaja putri, tadi sudah disinggung oleh Pak Arisman. Kenapa kok remaja putri ya? Karena tadi remaja putri ini adalah calon-calon ibu ya, nantinya akan menghasilkan generasi-generasi yang kita harapkan berkualitas. Ya, salah satu program utama Pak Presiden Joko Widodo dalam pemerintahannya kali ini juga bagaimana menciptakan SDM yang unggul ya. SDM unggul ini kita harus mulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Ya, mulai dari konsepsi atau pembuahan hingga 2 tahun, bawah 2 tahun ya, selama 2 tahun atau 1000 hari ini agar tidak terjadi stunting ya. Karena kalau stunting tadi sudah disebut pendek, kerdil, selain badannya pendek, stunting ini bukan semata-mata pendek, tetapi dia karena kekurangan gizi kronis, dia bisa selain pendek juga dia akan mengalami fungsi kognitifnya juga kurang baik, secara kecerdasan kurang baik, dan juga di kemudian hari dia akan mengalami gangguan metabolisme. Jadi di masa dewasa ataupun di masa tuanya nanti, karena pada saat 1000 hari pertama kehidupan dia pembentukan organnya tidak baik, maka metabolismenya nantinya akan menjadi kurang baik juga. Dia akan banyak mengalami penyakit non-infeksi degeneratif seperti misalnya kanker, penyakit jantung, diabetes, gula, gagal ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Ya, nah, bagaimana kita mencegah terjadinya stunting 1000 hari pertama kehidupan ini? Tentu saja yang akan mengalami kehamilan adalah ibu yang sebelumnya kita harus garap mulai dari remaja itu tadi ya. Sejak remaja harus kita bina, kita garap agar calon-calon ibu ini bisa mempersiapkan diri secara baik dan khususnya secara gizi ya. Karena kalau kita lihat dari berbagai survei yang ada ya, kita bahas tentang gizi ya kali ini ya. Ada pepatah atau you are what you eat. Jadi kita tuh apa yang kita makan sebenarnya ya. Kalau kita mau melihat dari temuan dari beberapa hasil riset mengenai pola konsumsi remaja dan status gizi, ternyata banyak yang hasilnya kurang baik. Seperti contohnya 27,93% remaja dilaporkan minum minuman soda sekali atau lebih setiap hari ya. Lalu 23,8%, hampir seperempatnya remaja putri mengalami anemia. Ini pada riset kesehatan dasar 2013, Riskesdas. Lalu 44,6% melaporkan tidak pernah, jarang atau kadang-kadang aja mereka sarapan. Lalu ada angka dari Riskesdas 2018 juga, 16% remaja usia 13 sampai 15 tahun mengalami kegemukan dan obesitas. Ada juga 55,4%, jadi mayoritas lebih dari 50% dilaporkan remaja mengkonsumsi fast food atau junk food 1 kali seminggu atau lebih bahkan. 8,7% remaja usia 13 sampai 15 tahun kurus dan sangat kurus. Berdasarkan Riskesdas 2018,
dan 68,3% tidak pernah atau hampir tidak pernah bawa bekal makan siang ke sekolah. Ya. Selain itu tingkat konsumsi sayur dan buah baik jumlah maupun frekuensi sangat kurang pada adik-adik atau teman remaja, ya. Nah, itu adalah beberapa fakta yang kita dapatkan dari beberapa survei maupun penelitian, ya. Nah, bagaimana cara kita remaja ini bisa bagus gizinya, ya? Jadi kita harus punya konsep gizi seimbang untuk remaja, menuju gizi seimbang untuk remaja. Kalau zaman saya dulu kecil ataupun remaja, istilahnya bukan gizi seimbang ya, tetapi 4 sehat 5 sempurna ya Pak Arisman ya. Apa aja itu Pak? Saya lupa. Karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, baru susu gitu ya Pak ya. Ya. Kalau sekarang konsepnya gizi seimbang ya. Gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Nah, kita bisa lihat salah satu cara untuk mengetahui status gizi seseorang dengan melihat tinggi dan berat badan ya, dari remaja. Kalau kita melihat kondisi tinggi dan berat badan remaja di Indonesia, kita lihat ya. Fakta-faktanya seperti ini, bahwa data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, ya ini adalah riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 menunjukkan secara nasional di Indonesia ada remaja 13 sampai 15 tahun tadi ya sudah ya 11% kurus. 16 sampai 18 tahun 9,4 kurus, 9,4%. Remaja yang tergolong pendek ya jika dibandingkan dengan usianya 35,1% pada 13 sampai 15 tahun termasuk pendek. Lalu 31,4% pada usia 16 sampai 18 tahun pendek. Dan yang obesitas juga 2,5% pada 13 sampai 15 tahun dan 1,6% pada 16 sampai 18 tahun. Jadi double burden juga ya di sini ya, mungkin triple ya. Ada yang ternyata masih tergolong kurus, kurang gizi, ada juga yang mengalami berlebihan, sangat gemuk, obesitas. Dan juga akibatnya juga dari asupan nutrisi yang kurang itu hampir sepertiganya atau sepertiga lebih bahkan pada usia 13 sampai 15 tahun mereka tergolong pendek. Ya, sebenarnya kalau tinggi badan ini penting untuk diperhatikan karena hampir sampai 20% tinggi badan kita saat dewasa itu didapatkan pada saat remaja. Jadi contohnya misalnya tinggi badan saya 165 cm, berarti seperlimanya 31 cm-nya sendiri itu didapatkan pada masa remaja. Nah, kalau kita lihat kalau pola pertumbuhan gitu ya. Kalau anak remaja putri memang di awal mereka terlihat lebih cepat tinggi dibandingkan laki-laki ya. Karena mereka pubertasnya relatif lebih cepat dibandingkan remaja laki-laki yang putri ini. Tapi pada hasil akhirnya nanti biasanya yang cowok percepatannya lebih di belakang. Jadi mereka menyusul bahkan melampaui remaja putri di belakang. Ya, oke. Ini berdasarkan fakta-fakta mengenai kurus, pendek, gemuk ya. Lalu berat badan remaja juga ini penting karena sampai sekitar 1/4 sampai 50% atau setengah berat badan ideal dewasa itu juga dicapai pada masa remaja. Ya, ini sangat dipengaruhi oleh masukan gizi dan juga energi expenditure. Jadi seberapa aktif dia. Oke. Nah, ini. Mengapa bisa terjadi kurus? Kurus ini berkaitan dengan kekurangan gizi akut pada suatu waktu periode tertentu yang mengakibatkan tubuh mengambil cadangan energi yang tersimpan. Ya, apa itu? Kan kita sering dengar akut kronis ya. Itu suatu istilah yang menggambarkan periode waktu. Akut itu periode pendek, cepat. Kalau kronis itu lama, ya. Kekurangan gizi ditandai dengan lambatnya pertumbuhan tubuh, rendahnya daya tahan tubuh, kurangnya tingkat kecerdasan dan rendahnya produktivitas. Jadi ya, kalau kurang gizi ya banyak hal yang dipengaruhi, bahkan sampai kecerdasan dan imunitas kita. Apalagi di masa pandemi ini ya, imunitas ini sangat-sangat penting buat kita ya. Jangan sampai imunitas kita turun dan gampang terserang atau terinfeksi penyakit-penyakit seperti COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, obesitas. Kalau obesitas adalah kebalikannya ya, kurus ya, adalah kelebihan berat badan akibat penimbunan lemak lebih dari 30
indeks massa tubuh atau IMT ya. Nanti kita lihat cara untuk menghitung IMT di belakang. Sedangkan stunting atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh yang diakibatkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, kronis. Nah ini, kronis ini jangka waktu lama ya. Stunting pada remaja dampaknya pada proses terlambatnya pendewasaan tubuh ya, jadi organ-organnya, pematangannya, masalah saat kehamilan ya, karena dia pendek, dia biasanya panggulnya sempit. Masalah lagi pada kehamilan persalinan. Berbagai risiko penyakit tidak menular karena tadi organ-organnya, metabolismenya tidak baik. Nah, sedikit membahas tentang tubuh ya. Kalau kita ngomongin komposisi tubuh remaja, sebelum pubertas, proporsi jaringan lemak dan otot pada anak remaja dan laki-laki kurang lebih sama. Artinya tidak ada perbedaan signifikan massa otot dan lemak pada anak laki dan perempuan sebelum pubertas. Ya. Nah, sedangkan kalau pasca pubertas, kalau udah pubertas ke atas ya, laki-laki cenderung lebih banyak meningkatkan massa ototnya dibandingkan perempuan, dan lemak lebih banyak didapatkan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi komposisi tubuhnya mulai berbeda. Jadi kalau pada perempuan dewasa normal komposisi tubuh lemak persentasenya pada perempuan sekitar 23%, pada laki-laki yang ideal sekitar 15%. Seperti itu. Ya. Oke. Next. Apa itu gizi? Karena kita membahas tentang gizi dan remaja, jadi gizi ini tentu saja mempengaruhi tinggi dan pendek dan gemuk dan kurusnya. Tetapi nggak itu aja, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kesehatan yang lain. Ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gizi itu sendiri? Ya, gizi secara umum didefinisikan sebagai zat-zat pembangun tubuh manusia dalam rangka mempertahankan, memperbaiki jaringan-jaringan dalam tubuh manusia agar fungsi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi fungsi tubuh, fungsi organ, fungsi sistem organ dapat berjalan dengan baik. Ya. Jadi ya itulah zat untuk bahan bakar, untuk pembangun, untuk maintenance juga dari gizi ini. Nah, gizi diperlukan agar kita sehat, tentu saja cerdas dan produktif. Ya. Kita tentu saja nggak pengen dong sakit, terus kurang cerdas, terus ya non produktif ya, low bat ya, loyo kayak gitu. Apalagi kalau remaja sangat aktif seperti itu ya. Masa remaja ini sangat banyak aktivitasnya selain dari di sekolah, ekstrakurikuler, ada les di luar, bahkan kompetisi olahraga, banyak sekali aktivitas membutuhkan gizi yang tinggi, yang cukup dan berkualitas. Energi yang dibutuhkan juga sangat-sangat tinggi. Kalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka pertumbuhannya kurang baik, kinerja dari kognitif juga tidak baik. Nah, makanya tadi prinsipnya adalah kita harus mendapatkan gizi yang seimbang. Ya, gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip atau pilar gizi seimbang. Ada 4 pilar gizi seimbang yang nanti kita bahas. Ya. Kita bisa lihat contohnya di slide ini, panduan piring makan, misalnya setengah dari piring makan terdiri dari sayuran dan buah. Ya nggak harus di piringnya maksudnya ya. Maksudnya itu porsi makannya ya. Jadi sayur dan buah, kan nggak mungkin ya kita makan nasi sama ayam goreng terus di sebelahnya ada jeruk gitu ya, atau pisang gitu ya. Intinya pokoknya porsinya nanti, dia dibanding volumenya dibandingkan lauk misalnya. Jadi setengahnya porsi makan kita dari sayur dan buah. 1/4 dari sumber protein ya, itu bisa dari nabati maupun hewani, bisa seperti ikan, daging, telur, ataupun sumber protein nabati seperti kacang-kacangan ya, itu bisa didapatkan. 1/4-nya lagi dipenuhi dengan grain atau biji-bijian ya, bisa dari beras, gandum atau pasta ya, ini sebagai sumber karbohidrat ya. Kita bisa lihat dalam bentuk roti, bisa dalam bentuk pasta, mie, nasi, gandum, ataupun pati, terigu, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini dia 4 pilar atau prinsip gizi seimbang. Ada 4 ya. Yang pertama tentu saja
keanekaragaman atau variasi makanannya. Yang kedua, berperilaku hidup bersih ya, PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Ini sangat-sangat penting ya, apalagi relevan banget dengan zaman kita sekarang di masa pandemi ini, bagaimana masyarakat semakin sadar tentang perilaku hidup bersih ini, karena berkaitan langsung dengan kejadian pandemi ini, kita harus selalu berperilaku hidup bersih ya. Aktivitas fisik secara teratur ya. Aktivitas fisik ini physical activity ya, ada yang dalam bentuk aktivitas fisik non exercise, ada exercise. Ya nanti kita bahas di belakang. Lalu mempertahankan berat badan ideal ataupun normal. Ya, ini adalah prinsip gizi seimbang 4 ya. Jadi, loh kok tentang olahraga, tentang berat badan? Iya. Gizi seimbang bukan semata-mata tentang keragaman atau variasi makanan, tetapi keempat pilar ini ya. Nah, kita bahas satu-satu. Prinsip yang pertama adalah variasi makanan ya. Kenapa kok harus bervariasi makanan kita? Kenapa kok nggak baik kita makan itu terus ya? Makanannya itu terus ya. Kayak maaf, beberapa sukanya makan mie instan aja terus. Itu aja yang dimakan tiap hari, pagi, siang, sore. Itu nggak bagus ya, karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi secara lengkap ya. Superfood semua ada terkandung dalam suatu makanan tertentu, satu aja nggak ada. Jadi harus terkomplementer sama berbagai jenis atau variasi makanan yang lain. Konsumsi makanan pokok ya, kalau kita di Indonesia ya nasi gitu ya, jagung, bahkan teman-teman kalau saya dulu waktu di Maluku makanan pokoknya sagu Pak ya, gitu ya, ubi, sayur, buah, dan lauk pauk yang bervariasi serta dalam jumlah yang cukup. Jangan lupa untuk minum air putih ya, ini penting juga. Air putih ini jangan sampai kita dehidrasi juga ya. Air merupakan bagian terbesar dan zat gizi penting untuk hidup sehat dan aktif. 60% tubuh manusia itu berupa cairan air. Jadi ini penting banget air ini, cairan ini ya. Dan juga batasi konsumsi gula, garam dan lemak ya. Apalagi gula yang misalnya gula sederhana ya. Bukan karbohidrat kompleks ya, gula sederhana seperti sukrosa, fruktosa, glukosa ya, pemanis dan lain sebagainya, ataupun garam ya, garam dalam jumlah yang berlebih, lebih dari 1 sendok teh per hari, MSG-nya tinggi dan lain-lain. Dan lemak juga kita ada lemak jenuh dan tak jenuh ya, kita harus pintar-pintar milih lemak yang sehat. Nah, ini dia, konsumsi air minum yang bersih, aman dan cukup jumlahnya. Sebagian besar kebutuhan air dipenuhi dari minuman, kurang lebih 2 liter atau 8 gelas per hari untuk remaja. Namun, makan makanan yang aman bagi kesehatan juga, ini harus aman ya. Kalau kita minum dari misalnya nggak cuma air putih, tapi dari minuman yang lain, misalnya dari minuman kemasan, kita harus pastikan itu aman bagi kita ya, baca label kadaluarsanya pada minuman kemasan tersebut dan kandungan gizi. Kita harus tadi cautious ya. Yang kedua, prinsip yang kedua, biasakan berperilaku hidup bersih ya. Selalu jaga kebersihan badan dan lingkungan ya. Kalau di negara tropis seperti kita ini ya minimal ya pokoknya mandi pagi sore ya. Jangan ikut-ikut alasannya bergaya hidup seperti bule di negara dingin seperti itu ya, mereka jarang mandi. Kalau di negara kita ya 2 kali sehari harus ya, karena lembab dan kita banyak berkeringat. Harus selalu menjaga kebersihan tangan, selalu cuci tangan ya. Sikat gigi 2 kali sehari ya. Karena ya kulit ini benar sebagai pelindung tubuh kita ya, barrier ya. Tetapi kalau memang patogen atau bakteri dan kuman, virus dan lain-lain tidak dibersihkan ya sama aja nanti kita bisa terinfeksi. Kita juga harus ikut menjaga kebersihan lingkungan, buang sampah di tempatnya berkali-kali. Kita harus sadar ya, apalagi di Jogja. Sering banget, saya itu sering sedih kalau pas lewat Malioboro atau titik nol gitu ya. Setiap kali pulang berangkat kan saya lewat sana. Kalau pas lagi rame banget itu, pasti saya niteni pagi-pagi kalau saya berangkat pagi banget itu pasti kotor banget itu ya Pak. Walaupun tempat sampah ada di mana-mana, ternyata orang belum berperilaku hidup bersih dengan menjaga kebersihan, buang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Mungkin kalau masyarakat Jogja sendiri mungkin sudah banyak yang mulai sadar ya, tetapi memang
yang datang ke Jogja misalnya kan dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kita harus selalu mengkampanyekan hal tersebut sebenarnya. Bersihkan saluran air ya, tentu saja jangan sampai saluran air untuk menyalurkan air limbah domestik maupun untuk limbah cuci dan lain sebagainya tergenang ataupun mampet, tentu saja itu menyebabkan sumber penyakit. Batasi minuman yang mengandung gula terlalu banyak seperti minuman bersoda ya. Tadi di awal sudah saya sebutkan tentang bagaimana 27% remaja ternyata minum soda tiap hari, bahkan lebih dari sekali sehari. Nah ini harus kita batasi. Hindari minuman beralkohol ya. Bukan hindari lagi, kita pokoknya terlarang lah. Jangan usah lah minum alkohol, apalagi teman-teman remaja. Tidak bermanfaat, bahkan membahayakan kita. Tidak merokok ya. Nah di masa remaja ini biasanya masa mencari identitas diri, terus cari peer pressure dan mencari persetujuan penerimaan dari teman-teman sebaya, ikut-ikutan merokok, diajakin merokok ngikut. Nah ini kita harus punya prinsip dan pendirian bahwa kita tahu bahwa merokok itu tidak baik dan mengganggu kesehatan kita saat itu maupun di kemudian hari, dan merugikan orang lain juga, nggak cuma diri kita, karena asap yang kita hisap dan hembuskan itu bisa mengganggu dan mengganggu kesehatan dari orang di sekitar kita juga. Jadi jangan sampai merokok juga. Oke. Jadilah pelopor kesehatan lingkungan. Oke, kita bisa lakukan aktivitas-aktivitas sederhana di rumah maupun di lingkungan sekitar ya, seperti memelihara sarana air bersih, membuang sampah di tempatnya, jaga kebersihan jamban atau kamar mandi, membuang air limbah rumah tangga dengan benar ya, jangan buang air limbah sembarangan, misalnya dibuang di halaman, di gang dan lain sebagainya. Jaga dan memelihara kebersihan dan kerapian tempat umum ya, tadi misalnya tempat seperti yang saya bilang tadi ya, kalau berwisata di Malioboro, di tempat wisata, janganlah kita mengotori dengan membuang sampah sembarangan seperti itu. Oke. Prinsip yang ketiga dari gizi seimbang adalah beraktivitas fisik secara teratur ya. Aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia, kita perlu melakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur dan terukur, ya sekitar 30 sampai 60 menit dalam sehari ya. Ya, kalau aktivitas fisik ini lebih global ya, lebih gede ya, lebih melingkupi semuanya. Di dalam aktivitas fisik ini termasuk olahraga. Olahraga itu atau exercise ya. Bedanya apa aktivitas fisik sama olahraga? Kalau exercise, olahraga itu aktivitas fisik yang dilakukan secara terukur, teratur, lalu dia ritmis gitu ya untuk mencapai target-target tertentu, ataupun ada gerakan-gerakan yang diulang seperti itu ya. Sedangkan kalau aktivitas fisik bisa aja seperti kita nyapu, ngepel, itu juga bisa dianggap sebagai aktivitas fisik, berkebun dan lain sebagainya. Apalagi kalau profesinya seperti petani, mencangkul, itu juga aktivitas fisik. Tetapi sebenarnya yang paling ideal adalah melakukan exercise. Ya, jika melakukan lebih dari 60 menit, baik untuk juga termasuk untuk menguatkan tulang dan otot ya. Jadi biar badan kita bugar dan buat teman-teman remaja biar lebih bersemangat lagi ya. Jadi namanya olahraga ini bukan cuma masalah biar keluar masuk energi, terus biar langsing ataupun biar kuat dan lain sebagainya, ototnya gitu ya. Ternyata olahraga juga mempengaruhi massa tulang ataupun bone density, kepadatan tulang juga. Jadi olahraga yang teratur dilakukan oleh seseorang mempengaruhi kepadatan tulang, kesehatan tulang, pembentukan tulang itu, kekuatan, dan juga kelenturan dari sendi juga. Jadi misalnya tulang belakang ya. Jadi seseorang yang rajin melakukan olahraga dengan baik, maka vertebrae atau tulang belakangnya itu akan baik. Jadi dia tidak gampang mengalami misalnya hernia, nukleosus pulposus, atau yang istilahnya awamnya kayak saraf kejepit kayak gitu ya, karena diskus atau diskus intervertebralis, jarak antara tulang-tulang belakang ini, bantalan antara tulang belakang ini dia lentur dan kuat seperti itu. Jadi kalau rajin olahraga seperti itu. Ya, next. Belum.
Prinsip yang keempat adalah mempertahankan berat badan normal, ya. Jadi memang kita harus selalu memantau berat badan dan mempertahankannya dalam keadaan ideal, ya. Ya, kita perlu tahu bahwa ideal bukan berarti langsing, ya. Jangan usah terobsesi dengan bentuk tubuh langsing, apalagi kurus, ya. Kadang remaja putri lagi-lagi ini terlalu suka membandingkan badannya dengan public figure, apalagi artis-artis dan model, ya. Ada banyak kelainan apa istilahnya, ya. Sebenarnya secara kalau dihitung secara IMT atau indeks massa tubuhnya itu kurang baik, ya, mereka, karena ya dituntut untuk dalam industri hiburan dan fashion seperti itu, mereka terlalu kurus, misalnya, juga nggak baik. Ya, jangan tergoda untuk memiliki bentuk tubuh seperti para selebriti yang cenderung sangat kurus. Dan juga jangan tergoda, sekarang zamannya bukan cuma yang kurus, Pak. Sekarang kayak Kim Kardashian gitu, ya. Mereka implan seperti itu, wah, mereka pengen semakin lebih semok dan lain sebagainya. Jangan juga terlalu tergoda seperti itu. Jadi be yourself. Jadi nyamanlah dengan bentuk tubuhmu sendiri, ya. Jangan terlalu membandingkan dengan orang lain. Itu juga nanti yang mempengaruhi rasa kepercayaan diri dari teman-teman sendiri, ya. Jadi cintailah diri dan tubuhmu sendiri. Gak usah banding-bandingin, apalagi sama public figure dan artis. Cara mempertahankan berat badan normal adalah dengan menjaga pola makan dengan gizi seimbang tadi, ya, variasi beraneka ragam, dan mempertahankan kebiasaan latihan fisik dan olahraga teratur. Jadi ya kita tetap harus kontrol, ya, timbang gitu, ya. Ya nggak perlu tiap hari juga, apalagi setiap saat habis makan timbang, habis dari kamar mandi beol timbang, ditimbang terus itu nggak apa ya, fluktuasinya nggak ngaruh. Kita mingguan lah mungkin lebih ideal, ya, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara memantau berat badan? Ya, jadi di kalangan ilmiah gitu, ya, ada metode untuk memantau berat badan, yaitu dengan indeks massa tubuh atau IMT, ya. Jadi IMT ini rumusnya adalah berat badan dalam kilogram, misalnya 60 kilogram gitu, ya, dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter, ya. Misalnya tadi ini contohnya di bawah ini IMT-nya 70, beratnya 70 kilo, dibagi tingginya 1,60 cm, ya, berarti 1,6 meter dikalikan 1,6 meter, ya, kuadrat, ya. Jadi hasilnya 27,34. Nah, kategori pengukuran IMT bisa kita lihat dalam 4 lingkaran di bawah, ya. IMT kurang dari 18,5, jadi ketika berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat itu kurang dari angka 18,5, berarti dia termasuk kurang berat badannya, ya, kurus, ya. Sedangkan IMT ideal yang sebaiknya dicapai adalah di kisaran 18,5 hingga 25. Ini adalah berat badan yang normal. Lalu jika IMT-nya di kisaran 25 hingga 30, ini kelebihan berat badan ringan, ya. Sebenarnya istilahnya yang lebih tepat overweight gitu, ya. Overweight, ya. Dan ketika IMT, indeks massa tubuh lebih dari 30, itu termasuk dengan obesitas, berat badan berlebih. Nah, ini pembicara ini secara sadar ini ternyata masuk dalam IMT yang terakhir ini. Harus harus lebih bagus dalam memantau berat badan dengan exercise dan nutrisinya tadi, ya. Ya, kita belajar bareng, ya, teman-teman, ya. Ya, inilah IMT. Jadi tetapi walaupun ada juga metode sebenarnya yang lebih akurat, ya. IMT ini kan semata-mata tentang berat dan tinggi. Jadi kalau yang lebih akurat lagi sebenarnya ada yang diukur berdasarkan persentase lemak tubuh. Ada juga seperti itu. Jadi bisa dihitung itu. Jadi bisa saja seorang misalnya yang berotot beratnya tinggi, ya, nggak terlalu beratnya tinggi, tapi tingginya juga biasa gitu. IMT-nya bisa aja sama dengan orang yang gemuk, banyak proporsi lemaknya tinggi dengan tinggi yang sama. Nah, itu tentu saja situasi atau kebugaran ataupun kadar kesehatannya berbeda antara orang yang walaupun beratnya sama, tetapi komposisi tubuhnya berbeda. Yang satu lebih lean, muscle mass-nya lebih banyak dibandingkan dengan yang
kadar lemak dan cairannya lebih banyak. Nah, sebenarnya ada juga metode yang lebih spesifik. Tetapi untuk secara umum bagi kita ya secara awam gitu pakai ini aja udah cukup sih, pakai IMT. Ya, secara kisaran lah udah bisa kita lihat. Nah, manfaat gizi seimbang bagi remaja. Tentu saja seorang remaja yang mendapatkan gizi seimbang maka dia akan lebih bisa berkonsentrasi dalam pelajaran ya. Di sekolah prestasinya bagus, bisa mengikuti pelajaran ya. Lalu dia juga lebih antusias dalam beraktivitas karena energinya cukup ya. Dan yang dikeluarkan tuh banyak ya remaja aktivitasnya ya tadi dalam sekolah, ekstrakurikuler, les, olahraga dan lain sebagainya. Kesehatan tubuh lebih terjaga. Tentu saja nutrisi salah satu fungsinya untuk meningkatkan kesehatan dan imunitas dan kesempurnaan fisik serta kematangan seksual dan organ reproduksi ya. Jadi itu tadi. Apalagi remaja putri tadi ya, mereka sebagai calon ibu ya. Nantinya juga sebagai pendidik utama atau madrasatul ula gitu ya Mbak Ana ya. Betul ya Mbak Ana? Pendidik utama dan pertama ya orang tua itu bagi anaknya. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi untuk remaja tadi ya. Pertama jelas usia, aktivitas fisik, lingkungan pergaulan, misalnya image tadi ya, bagian langsing atau semok dan lain sebagainya. Ekonomi ya, apakah dia mampu atau tidak untuk memenuhi kecukupan gizinya, pengobatan ya, misalkan dia sakit ya, ternyata dia sakit, tentu saja kadang gizinya kurang gitu. Depresi, kondisi mental ya, orang yang depresi tentu saja appetite-nya atau nafsu makannya berkurang, misalnya nggak mau makan, penyakit ya, penyakit kronis, stres, ya tadi dari masalah kejiwaan seperti depresi tadi ya, masuk dalam kondisi mental. Kebiasaan jajan, nah ini juga kadang kita lihat nanti jajan yang seperti apa. Lalu jenis aktivitas sehari-hari yang dilakukan, misalnya tentu saja remaja yang suka kompetisi, berolahraga, beda kebutuhannya dengan yang tidak atau melakukan cuma sedentary life ya. Dan ini sayangnya semakin banyak didapati oleh remaja-remaja saat ini karena lebih banyak yang main game ya. Permainannya bukan olahraga tetapi game ya, dalam bentuk di depan komputer ataupun dalam smartphone dan lain sebagainya. Ya, tentu saja kebutuhannya berbeda dengan yang dia suka main bola, dia suka basket, dia suka lari, renang, bersepeda dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini khusus untuk remaja putri ya. Ya, karena ini ngomongin gizi dan remaja putri, ini ada satu pembahasan khusus bagi remaja putri. Ya. Kalau kita lihat pada remaja putri, khusus buat mereka ada beberapa yang harus dicermati ketika menghitung kebutuhan gizinya, yaitu jadi tentu saja teman-teman remaja putri mengalami menstruasi. Terus mereka lebih banyak perhatian terhadap body image tadi ya. Jadi kita bahas namanya menstruasi tadi ya. Tentu saja terjadi peluruhan dari dinding rahim, dinding dalam rahim ya, meluruh bersama darah seperti itu ya. Itu tentu saja kehilangan darah ini signifikan bisa mengakibatkan anemia jika sel darah merah tidak digantikan dengan adekuat atau cukup oleh tubuh si remaja itu. Nah, apa saja yang mempengaruhi anemia kita bahas ya. Nah, anemia sendiri secara definisi adalah suatu keadaan di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin lebih rendah dari normal. Akibatnya, nah namanya sel darah merah ini kan fungsinya mengikat oksigen nih. Karena dia menurun, maka tentu saja tubuh menjadi lemas, capek, lemas gitu ya. Apalagi otak juga susah untuk mikir karena otaknya nih yang paling banyak nih makan energi untuk oksigen dan glukosa misalnya ya. Dan anemia ini lebih banyak terjadi pada remaja putri ya, karena tadi yang pertama menstruasi ya, hanya mengeluarkan banyak darah ya secara rutin. Apalagi jika pola menstruasinya ini tidak teratur, mungkin sering ngeflag ataupun siklusnya lebih pendek dan lain sebagainya, maka darah yang terkeluar akan semakin banyak
Semakin banyak darah keluar, semakin rendah kadar Hb-nya, semakin anemia, semakin lemas, semakin susah konsentrasi, dan lain sebagainya. Berkunang-kunang bahkan. Nah, yang kedua, sebagian dari remaja putri cenderung cemas bila terjadi kenaikan berat badan, sehingga memutuskan untuk mengurangi makan. Bahkan ada yang sampai pada tahap kelainan, bulimia, dan lain sebagainya. Udah makan, dimuntahkan lagi. Ya, ada yang seperti itu. Nah, tanpa petunjuk ahli, tanpa ahli gizi, nutrisi, ini dapat berisiko kekurangan nutrisi. Ya, bisa jadi anemia juga, seperti itu. Nah, penyebab anemia ini sangat bervariasi ya. Kalau kita ngomongin anemia, penyebabnya nggak semata-mata karena kekurangan karena menstruasi ya. Jadi anemia ini bisa saja penyebabnya mulai dari pabriknya, dari hormon. Jadi tubuh ini mengeluarkan hormon yang memerintahkan sumsum tulang belakang, sumsum tulang untuk memproduksi sel darah misalnya. Hormon eritropoietin ini diproduksi oleh ginjal misalnya. Dari hormonnya ternyata bermasalah. Misal dari zat pembentuknya, misalnya kekurangan zat besi yang banyak terjadi pada remaja putri, kurang asupan gizi, zat besi maupun asam vitamin B, B12 seperti itu, asam folat, sehingga dia mau dibentuk gimana, misalnya hormonnya normal tapi zat pembangunnya nggak ada, ya tentu saja produksi hemoglobinnya rendah. Ataupun terjadi karena kurang asupan tadi ya, sudah terjadi juga karena penyakit kronis, bisa terjadi juga, bisa karena cacingan juga bisa terjadi karena trauma, ya terjadi kehilangan darah dalam jumlah yang banyak, misalnya karena kecelakaan. Bisa juga terjadi karena macam-macam kelainan bentuk sel darah merah dan lain sebagainya, misalnya pada thalassemia dan lain sebagainya, macam-macamnya. Jadi banyak variasi. Tetapi secara umum anemia yang terjadi pada remaja di Indonesia banyak karena kekurangan zat gizi, ya, kekurangan zat besi, vitamin B12 seperti itu. Ya, inilah pentingnya kenapa sampai sekarang pemerintah ngasih suplementasi zat besi pada remaja SMA sekarang ya. Harapannya teman-teman remaja ini bisa minum secara berkala dan teratur. Tetapi sayangnya karena memang ya namanya obat ya, kadang mereka malas minum terus-menerus ataupun baunya seperti itu kurang suka mereka. Ada yang juga nggak diminum secara teratur. Padahal ini penting bagi mereka dan status kesehatan mereka dan nantinya sebagai calon ibu. Ya, akibatnya ya tadi akan berakibat anemia defisiensi besi. Nah, dampaknya tadi ya, kesegaran, kebugaran tubuh berkurang, lemas, susah belajar, prestasinya akhirnya menurun, tubuh mudah terinfeksi ya. Sebagai calon ibu, resiko tinggi melahirkan anak dengan anemia. Ya, kalau si ibu hamilnya itu anemi, nanti lahirnya BBLR, berat badan lahir rendah. Terus nanti anaknya pendek, stunting. Ya, muter lagi siklus kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi penting untuk calon-calon ibu ini jangan sampai jatuh dalam kondisi anemia, apalagi jika dia sudah berumah tangga gitu ya, udah hamil. Nah, solusinya kita harus pola hidup teratur, tadi ya, makan dengan gizi seimbang, perbanyak makanan dengan zat besi untuk mengatasi anemia. Nah, sekali lagi, remaja putri perlu diingat bahwa masalah gizi adalah masalah intergenerasi ya. Jadi kenapa sih kok sampai stunting ini menjadi proyek prioritas nasional ya? Jadi BKKBN ini termasuk dalam salah satu instansi lembaga yang harus andil terus serta dalam pengentasan stunting, karena ya ini stunting itu bukan urusannya cuma kesehatan aja, tetapi mulai dari pola asuh, pola makan, gizi dan lain sebagainya. Jadi ketika seorang remaja putri mengalami kurang gizi, anemia dan lain sebagainya, ini adalah masalah intergenerasi, generasi yang dilahirkan nanti kualitasnya ya baik fisik maupun mentalnya akan berkurang jika masalah ini tidak dituntaskan dari sejak remaja. Oke, jadi teman-teman harapannya harus memenuhi gizi secara seimbang agar termasuk calon ibu yang sehat, tidak beresiko tinggi. Oke, ini adalah salah satu pelajaran tentang gizi seimbang, bisa di skip aja ya. Nah,
Kita lanjut dalam kebutuhan gizi remaja. Ya. Berdasarkan pedoman gizi seimbang, kecukupan zat gizi bagi anak sekolah atau remaja yang dianjurkan proporsinya adalah karbohidrat sekitar 50%, separuhnya. Lalu lemak sekitar 25%, protein sekitar 14-15%. Itu sudah termasuk semuanya, termasuk sarapan. Oke. Nah, kita harus tahu juga kebutuhan kalori. Ya. Kalori ini adalah satuan untuk energi ya. Kalau untuk dikonversikan untuk makanan biasanya dalam kalori ya, bukan dalam kilojoule ya. Nah, untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika mengkonsumsi makanan, ya, dalam kilokalori. Ada yang menggunakan kilojoule, tapi lebih familiar kita untuk makanan pakainya kalori untuk energi ya. Nah, kandungan kalori yang paling tinggi terkandung dalam lemak per gramnya ya 9 kilokalori, lalu protein sebenarnya 5 kilokalori, karbohidrat 4 kilokalori per gramnya. Kalori terendah pada buah dan sayur. Tergantung ya apakah buahnya ini mengandung banyak fruktosa yang termasuk manis ataupun yang tidak, sayur juga. Nah, berdasarkan tabel angka kecukupan gizi ya pada remaja ini bervariasi ya. Ini maksimal bisa sampai 2.600 kalori ini pada remaja yang sangat aktif ya. Pada usia 16-18 tahun. Ini bervariasi bisa dari 1.900 sampai sekian ya. Nah, kalau kita lihat lagi per berat badan ini detailnya ya pada usia tertentu ya. Antara 13 sampai 18 tahun laki-laki maupun perempuan kebutuhannya berbeda karena tadi metabolisme pada laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Nah, karbohidrat kita lihat ini adalah sumber energi utama bagi tubuh, nanti akan diolah menjadi glukosa. Ya, glukosa ini sumber energi utama bagi tubuh. Ya, secara normal. Ada yang sederhana dan kompleks ya. Misalnya yang sederhana ini gula, sirup, tadi minuman soda ya, glukosa itu ya. Dan kompleks ini ya, yang misalnya karbohidrat kompleks misalnya dalam bentuk nasi, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dalam sayuran juga ada. Itu lebih bagus bagi tubuh yang kompleks karena dia lebih diproses dalam tubuh lebih panjang dan dicerna oleh tubuh. Sedangkan kalau yang gula itu lebih cepat diserap oleh tubuh dan lebih cepat rush-nya itu rasanya lebih cepat sih. Tetapi itu juga tidak baik. Nah, lemak ini adalah pembuluh energi tubuh, juga berfungsi sebagai dalam pembentukan membran sel tubuh dan juga dalam pembentukan sel-sel syaraf penting juga lemak ini. Jadi untuk otak juga penting. Tetapi berlebihan pun tidak baik lemak ya. Lemak bisa berasal dari sumber hewani seperti daging, dari sumber nabati seperti alpukat, dari kacang-kacangan dan lain-lain ya. Konsumsi lemak kurang lebih 25%. Protein. Nah, protein ini sebagai zat pembangun ya untuk energi juga. Ini umur tertentu berbeda ya, 60-65 gram ya. Protein bisa dalam bentuk hewani dalam telur, daging, keju, daging sapi, daging ayam. Terus kalau dalam bentuk nabati juga dalam kacang-kacangan seperti itu ya, dalam almond, kacang, kedelai, tempe, tahu dan lain sebagainya. Ya, ini juga memperhatikan antara jenis kelamin, laki-laki dan perempuan kebutuhannya lebih tinggi pada laki-laki, itu saja. Vitamin dan mineral ya. Oke, vitamin dan mineral juga dibutuhkan berhubungan dengan daya tahan tubuh, dengan proses metabolisme juga ya. Untuk imunitas kita lihat ya. Mineral ini anorganik ya, zat anorganik jumlahnya sangat sedikit tetapi ini sangat berpengaruh bagi metabolisme dalam tubuh. Contohnya ini sumber vitamin dan jenisnya. Vitamin A fungsinya tentang kesehatan imun, menjaga kesehatan kulit, menjaga imunitas di saluran pencernaan ya, penting ya. Dari sayuran, dari buah-buahan yang berwarna oranye, susu, telur, hati. Vitamin B1, B6, vitamin B lah, B kompleks ya. Ini penting juga untuk metabolisme karbohidrat jadi energi, penting juga untuk pembuatan
B12 itu untuk pembuatan sel darah merah, asam folat, ya, bisa didapatkan dari daging, telur, kacang, sayuran hijau, susu. Vitamin D tentu saja untuk tulang, membantu penyerapan kalsium oleh tubuh, dapatkan dari telur, minyak ikan. Dan vitamin D ini, ya kemarin pas awal-awal pandemi pada rajin berjemur di pagi, sekarang kok kayaknya udah mulai enggak lagi. Padahal itu bagus ya sebenarnya. Ya, jadi dia previtamin D diubah menjadi vitamin D oleh sinar matahari. Jadi ternyata di Indonesia juga kekurangan vitamin D banyak ya. Jadi padahal penting juga sebagai salah satu antioksidan ya, A, D, E, K, vitamin A, vitamin D, vitamin E ya, antioksidan. Jadi mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan mencegah kanker juga. Vitamin E banyak di kacang-kacangan, sayuran daun hijau. Vitamin C ya, pembentukan kolagen ya, kesehatan gigi, gusi, pembuluh darah, pertumbuhan tulang, terus sebagai antioksidan, sebagai meningkatkan imunitas juga ya. Ini banyak didapatkan pada sayuran dan buah-buahan ya, di jeruk, jambu, anggur, sayuran seperti paprika, brokoli, bayam, tomat dan lain sebagainya. Kalsium, nah ini mineral juga, pembentukan tulang dan gigi penting banget bagi remaja ya, selain juga exercise tadi ya mempengaruhi kepadatan tulang, tetapi juga harus ditunjang oleh ketersediaan zat pembangunnya, contohnya kalsium dan vitamin D ya. Susu dan produk olahan susu, keju dan lain-lain, daging juga salah satu, ikan, lalu teri seperti itu juga dia bagus untuk sumber kalsium. Kalium ini atau juga disebut potasium ya, K kalau itu ya. Ini membantu fungsi syaraf dan otot, betul ya. Jadi menjaga keseimbangan elektrolit air dalam darah dan jaringan. Penting sekali ini untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Ini banyak terdapat dalam jeruk, pisang, buah-buahan, kacang polong, kentang, sayuran, dan lain-lain ya. Kalium. Ini kalau kekurangan ini bisa lemes ya. Kekurangan kalium ini berbahaya juga kalau ini tidak seimbang, mempengaruhi irama jantung juga. Kalau kurang juga nggak baik, lebih juga nggak baik. Jadi ini harus seimbang. Zat besi, Fe, membantu sel darah merah mengangkut oksigen di seluruh tubuh ya. Tadi ya, jangan sampai anemia kalau kurang zat besi. Ini banyak dalam daging, ikan, kerang, unggas, makanan kedelai, sayuran hijau dan kismis bagus. Zinc ya, seng ya. Kalau orang tahu ya, bukan seng untuk atap rumah ya. Ini adalah trace mineral ya. Zinc ini berpengaruh pada penyembuhan luka, terus di saluran cerna ya, kalau diare juga perlu zinc juga kita. Terus untuk daya tahan tubuh juga penting zinc. Juga disebutkan di sini untuk pertumbuhan dan pembentukan organ seksual. Dapat didapatkan di daging merah, unggas, tiram, makanan laut lainnya dan lain-lain. Oke. Dan vitamin dan mineral ini, trace elemen ini paling baik memang bisa kita dapatkan dari berbagai variasi makanan tadi ya, gizi seimbang. Tetapi bisa juga dikomplement dengan multivitamin ya. Biasanya multivitamin mengandung berbagai vitamin dan berbagai mineral yang dibutuhkan. Monggo kalau memang mampu untuk membeli produk tersebut. Oke. Ini dia pesan gizi seimbang untuk remaja. Maaf itu Mbak, kok ketutupan Mbak Ana. Ya. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi kita memang apapun yang disajikan kita harus jangan pilih-pilih ya makanannya. Memang sebenarnya ini sudah dilatih ataupun kita kebiasaan mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, ketika kita paling ideal dikasih variasi dan tekstur berbagai jenis makanan, sehingga saat remaja teman-teman mensyukuri berbagai makanan dan menikmati berbagai jenis makanan. Nggak picky eater ya, nggak milih-milih makanan ya. Oke. Kadang kan banyak yang nggak suka sayur terus disisihkan dari makan, jadi seperti itu nggak baik. Ya, harus syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Yang kedua,
biasakan makan 3 kali sehari ya, karena teman-teman remaja juga ini penting untuk kebutuhan energinya sepanjang hari dari pagi, siang hingga malam. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan ya sebagai sumber serat juga, tadi juga belum disinggung di depan, serat sebagai sumber, salah satu sumber membantu dalam proses pencernaan makanan. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk mengandung protein tinggi dan biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Oke. Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak. Ya, jangan terlalu tadi ya yang karbohidrat sederhana seperti sirup dan lain sebagainya dibatasi ya. Soda terlalu asin, terlalu banyak MSG, garam dan sebagainya. Biasakan bawa bekal. Nah, makanan yang paling aman dan sehat, bersih tentu saja jika disiapkan oleh sendiri ya, disiapkan dari rumah, dimasak oleh bunda atau ibunya, dibawain bekal. Jangan malu ya kalau bawa bekal ya. Justru ini sehat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya mungkin belum ada masuk sekolah gitu ya, tetapi bagi yang bapak-bapak juga, bapak tokoh masyarakat yang bekerja, saya juga tiap hari bawa bekal sekarang. Karena terjamin kesehatan, kebersihan, dan jelas ya tidak ada risiko untuk tertular virus ataupun penyakit lainnya dari luar. Yang nomor 8, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, tadi ya 8 gelas sehari atau 2 liter. Yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan ya. Kita harus baca ya. Kadang tuh labelnya bilang ini mengandung ini, ternyata cuman perasanya, konsentratnya dan lain sebagainya. Ternyata ya nggak salah mereka nyebut mengandung, tapi cuma sedikit banget. Tapi yang digedein di labelnya mengandung ini, mengandung ini. Tetapi ternyata dari persentase angka kecukupan gizinya rendah. Seperti itu. Harus jeli-jeli melihat label pada kemasan pangan. Lalu cuci tangan menggunakan sabun dengan air bersih dan mengalir. Ya, PHBS sekali lagi prinsip ini penting sekali ya sebagai salah satu pilar tadi gizi seimbang. Biasakan menyikat gigi sekurangnya 2 kali setelah makan pagi dan sebelum tidur ya. Idealnya seperti itu, setelah makan pagi dan sebelum tidur. Lakukan aktivitas fisik yang cukup, pertahankan berat badan normal dan tentu saja hindari merokok dan alkohol. Oke. Nah, kalau kita lihat ini ada tumpeng gizi seimbang, tetapi kok kayaknya, nah ya namanya tumpeng ya, tumpengnya tuh udah kepotong kanan kirinya ini. Nah, seperti ini ya. Yang paling dasar kita lihat karbohidrat ya. Contohnya tadi sagu, jagung, nasi, kentang, ubi, terigu, singkong ya. Lalu yang kedua, lapisan kedua sayur dan buah ya. Sayur berwarna hijau, orange, putih 3-4 porsi per hari, buah 2-3 porsi per hari. Maaf, balik lagi. Lapisan ketiga protein ya. Bisa 2-4 porsi per hari, bisa ikan, daging, susu, ayam, sapi, telur, tempe, tahu dan lain sebagainya. Lalu lapisan keempat, minyak, mentega, gula, garam ini dibatasi ya. Ini batasan maksimal sehari ya. Gula 4 sendok makan per hari ini udah termasuk semua ya, termasuk yang dalam makanan, minuman kemasan dan sebagainya. Begitu juga dengan garam ya. Kurangi gula, garam dan minyak ya. Pentingnya sarapan untuk remaja. Jadi remaja harus sarapan karena energi diperlukan untuk belajar jadi berkurang saat di sekolah maupun saat jam pelajaran. Dan nanti hasil pelajaran kurang optimal. Nah, oke, jadi kita harus banyak berubah. Kalau kita biasa dengan karbohidrat sangat tinggi, pagi makan nasi, bubur ayam, nasi goreng, mie instan, sedikit-sedikit kita tambah lebih sehat. Lebih banyak pilihan karbohidrat baru dan kompleks seperti umbi-umbian ataupun buah-buahan. Tambahkan lebih banyak sayur, lebih baik jika direbus ya. Ganti susu kental manis dengan produksi tinggi susu nutrisi lainnya. Sebenarnya susu kental manis itu bukan susu ya. Itu sebenarnya cuma gula isinya, dikasih perasa susu aja. Jadi dia nilai nutrisinya rendah. Yang namanya SKM atau bahkan creamer seperti itu. Pilih bahan-bahan sehat yang lain tersedia di lingkungan kalian. Oke. Kita juga harus pilih-pilih makanan sehat dan aman. Salah dalam memilih dan mengkonsumsi makanan berdampak pada kesehatan kita. Jadi kita harus pilih makanan yang tepat dan aman ya. Nggak terpapar, tercemar, berbahaya, baik biologis, kuman, bakteri, jamur ya tadi. Kalau zaman pandemi seperti ini ada kekhawatiran makanan kita terkontaminasi jika kita beli dari luar gitu ya. Lebih aman jika kita siapkan bawa bekal dari rumah ya. Makanan-makanan juga banyak cemaran kimia, baik pewarna, pengawet maupun cemaran fisik ya. Ada rambut yang jual lah, waduh jijik.
Berkill step. Ya, oke. Nah, contoh indikasi makanan nggak aman. Kalau kita menemukan indikasi makanan nggak aman, kita harus pertimbangkan ya, jangan mengkonsumsi makanan tersebut. Contohnya makanan berformalin ya. Ikan kok nggak basi, nggak bau dalam beberapa hari di suhu ruangan, tahu basah, nggak basi-basi ya. Hati-hati. Mengandung boraks ya, sangat kenyal, getir gitu ya. Mengandung pewarna ilegal rodamin, ya rasanya pahit terus gatal di tenggorokan, terasa gitu ya, nggak enak di tenggorokan. Terus kue udah ada tercemar kuman, ada berjamur atau baunya udah mulai nggak enak, jangan maksain makan. Oh sayang ya udah dibeli, oh sayang mau bazir, nggak usah gambling dengan kesehatan kita maupun keluarga kita, udah nggak usah dimakan ataupun udah kadaluarsa, kita lihat kemasannya. Kalau makanan kemasan kalengan gitu udah cekok gitu ya, karatan, gembung, bau, kadaluarsa, apalagi kadaluarsa, jangan sekali-sekali kita konsumsi. Nah, juga jangan beli asal murah ya. Murah tapi nggak sehat. Banyak jajanan yang warnanya menarik, harganya murah, terjangkau, tapi malah membahayakan kesehatan kita. Ya, sosis-sosisan, bahkan ada sosis-sosisan tuh yang ternyata nggak ada kandungan dagingnya sama sekali. Kita lihat ada di media sosial, kita lihat ternyata pembuatannya seperti ini. Oh, ternyata nggak ada kandungan gizinya. Cuman ya tadi apa namanya teknologi pangannya yang mereka pintar gitu ya. Bubuk warna, minuman saset, soda, terus MSG ya, itu kandungan natriumnya terlalu tinggi juga tidak baik untuk tekanan darah kita. Oke, warna makanan kalau warnanya berbeda dengan warna asli dan mencolok gitu biasanya pakai warna tambahan. Ya kalau kita pengen aman ya bisa dikonsumsi. Tekstur ya, kalau kita lihat udah jamur, roti gitu ya, kelihatan udah ada jamur sedikit, nggak usah dikonsumsi. Oke, makanan yang dibungkus dengan kertas atau kemasan koran bekas ya, nggak bagus ya. Stiren pada styrofoam juga kurang baik ya, apalagi plastik ya. Kalau teman-teman beli bakso, mie ayam, pengen makan di rumah terus dibungkus plastik panas-panas, itu juga kurang baik ya, karena bisa karsinogenik dan dia bisa mengandung BPA gitu ya, karena kena panas BPA dalam plastik itu akan lumer dan terkonsumsi oleh kita, itu berpengaruh sebagai karsinogenik dan mempengaruhi kesuburan kita. Oke, lagi rasa makanan yang MSG yang berlebihan kurang baik, bau aroma kalau datangi ya seperti itulah. Nah ini dia sekali lagi lebih aman, lebih sehat, lebih enak kalau kita bawa bekal dari rumah ke sekolah, ke tempat kerja, sudah pasti terjamin kebersihannya, kesehatannya, kualitasnya ya. Oke. Nah, akhir kata sekali lagi remaja sehat itu keren ya. Jadi pola makan yang sehat dan kadar nutrisi yang tepat berpengaruh pada gaya hidup kita. Enggak cuma gaya hidup kita, pada kualitas hidup kita ya. Agar selalu berpikir beraktivitas positif. Oke. Itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak Arisman. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Monggo kalau Bapak, Ibu, teman-teman remaja sekalian ada satu hal yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, kita nanti bisa berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan edukasi gizi remaja, telah panjang lebar dipaparkan oleh Dr. Fatul. Bagaimana kita harus mengingatkan remaja putri kita agar bisa menjaga gizinya. Bahkan remaja putri ini sebagai calon ibu, dia wajib, kita mewajibkan untuk bisa memenuhi kebutuhan gizinya sebelum menikah, setelah menikah, hamil, dan sampai kebutuhan gizi untuk anaknya. Ada sedikit yang dapat saya simpulkan di sini, perlunya prinsip gizi seimbang. Ini perlu kita tekankan sekali untuk remaja putri kita sebagai calon ibu. 4 prinsip gizi seimbang tadi.
Dan yang lebih lagi penting lagi buat kita semua adalah tidak ada satu jenis makanan pun yang bisa mencukupi seluruh gizi yang diperlukan oleh tubuh. Ini perlu kita camkan. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan, kami buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang belum jelas atau yang masih mengganjel di hati atau memang ada masukan-masukan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada kami saat ini. Kami tunggu pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Pak Nun Sewu, saya boleh tanya Pak? Ada yang mengajukan pertanyaan? Atau itu ada ini Pak, saya baca ya dari Bapak Agus Widodo. Kita mengetahui kekurangan gizi seseorang secara cepat dan terlambat karena kita tahu setelah KD kurus dan kurus. Pertanyaan yang bagus. Jadi tadi ya, kekurangan gizi yang terjadi itu kan yang dikhawatirkan adalah stunting tadi ya Pak ya, tadi remaja pendek dan stunting dan akibat yang ditimbulkannya. Karena itu bersifat kronis ya. Kalau masalah gemuk kurus tadi lebih bersifat akut ya. Tapi kalau stunting itu sebenarnya sudah kita bisa deteksi secara dini sejak 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Seorang ibu yang hamil, dia pertama tentu saja harus ANC secara teratur. ANC antenatal care, periksa kehamilan. Ya. Harus periksa kehamilan secara teratur. Minimal berapa? Minimal standar WHO itu minimal banget ini 4 kali selama masa kehamilan. Itu pun minimal sekali. Jika kehamilannya berisiko, tentu saja dia harus lebih intensif, lebih sering ya dalam melakukan ANC. Dia nanti di dalam ANC itu bisa dihitung itu berat, pertambahan beratnya, janin pertambahan berat ibu dan janin dan lain sebagainya. Ya, segala sesuatunya bisa terukur, dihitung. Pertama di situ. Yang kedua di proses persalinan juga. Ya, kita harus ya ibu hamil maksudnya harus tadi selain ANC juga harus terpenuhi kebutuhan gizinya ya ibu hamil tadi. Terus lalu pas persalinan wajib harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan, dipimpin ditolong oleh tenaga kesehatan. Sudah tidak ada lagi yang dipimpin atau ditolong oleh misalnya oleh dukun beranak seperti itu ya. Kalaupun ada dukun itu kalaupun masih ada biasanya mereka sudah dilatih oleh dinas kesehatan maupun puskesmas untuk sebagai pendamping, bukan sebagai leader atau pemimpin persalinan seperti itu contohnya. Oke, ketika bayi baru lahir tentu saja bisa dinilai nilai Apgarnya dan lain sebagainya, berat badan bayi, tinggi panjang tubuh bayi ya. Nah, di situ udah kelihatan mulai kelihatan apakah kurang atau tidak. Nah, lalu ketika 1000 hari pertama kehidupan, pola asuh dan asupan gizi ini juga penting. Ketika anak juga secara rutin kontrol, mendapatkan gizi yang baik, mendapatkan imunisasi, lalu tentu saja dia jika kontrolnya baik, dia akan punya namanya kartu KIA, terus KKA, kartu kembang anak misalnya di kita ya, di apa namanya kelompok kegiatan BKB misalnya di BKBN ada dapat KKA. Nah, di situ ada grafiknya, bisa kelihatan baik dari berat badannya, tinggi badannya, kemampuannya, perkembangannya ya, namanya tumbuh kembang. Kalau tumbuh itu lebih ke cenderung ke badan, baik tinggi maupun berat. Kembang itu perkembangannya, jadi mulai dari motorik kasar, motorik halus, dari kognitif, mental dan lain sebagainya bisa tahu. Seperti itu. Nah, itu harus sejak awal karena tadi taunya gimana bisa mencegah ya dari awal tadi. Kalau misalnya dalam grafik di KIA itu udah lihat kecenderungan stagnan atau bahkan mengarah melewati garis hijau ke arah garis merah, ya itu harus jadi apa ya warning. Jadi lampu merah peringatan, kita harus ngoyak jadi jangan sampai dia jatuh dalam kondisi kurang gizi kronis tadi sehingga mengakibatkan stunting ya. Itulah pentingnya deteksi. Jadi bisa dideteksi secara dini sehingga intervensi bisa dilakukan secara cepat tadi ya. Jangan sampai dia jatuh dalam kondisi kronis kurang gizi secara kronis sehingga mengakibatkan stunting, kurus dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi kalaupun misalnya ketahuannya sudah remaja
lalu dihitung indeks massa tubuhnya kecil, tinggi badannya rendah, ya apa boleh dibuat. Sejak ketahuan itu kita harus ngoyake, kita harus tetap berusaha memenuhi kebutuhan gizi dengan baik, ya. Tetapi tadi itulah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan sejak awal, ya. Jadi namanya kurang gizi kronis ini dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan, bukan semata-mata pas masa remajanya aja. Jadi ini adalah kelanjutan siklus hidup mulai dari kehamilan, persalinan, 2 tahun pertama hingga remaja, ya. Pripun Pak Asma? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Amalia Putri, bagaimana dengan kurang energi kronis atau kurus? Saya nggak tahu jelas ya. Dari Bu Amalia, agak di tengahin sini Mbak, saya mau baca Mbak. Nah, kalau orang remaja kurang energi kronis atau kurus akan berpengaruh seperti anemia dan juga berisiko pada saat hamil dan dengan keturunan bisa stunting, betul. Nah, bagaimana jika dengan remaja yang obes kegemukan? Apakah pengaruhnya sama? Kemudian pola makan yang benar untuk menyesuaikan indeks massa yang terlalu tinggi untuk menjadi normal dengan benar sebelumnya terima kasih. Oke. Ya. Jadi betul. Jadi seorang yang anemia kurus ya sebagai calon ibu tentu saja akan ketika dia masuk dalam masa kehamilan, menikah lalu hamil memiliki risiko anaknya stunting ya. Kalau yang obes gimana? Apakah pengaruhnya sama ya? Obes ini berarti kan berlebihan lemaknya juga ya. Jadi pengaruhnya juga tidak baik karena kehamilannya bisa jadi berisiko. Ya, kehamilan berisiko, tentu saja risiko sakitan maupun kematian pada ibu dan anak juga lebih tinggi. Obes contohnya dia risiko misalnya tekanan darahnya lebih tinggi ya. Terus kadar trigliserid lebih tinggi dan ini adalah beberapa parameter variabel yang bisa mengarah ke arah preeklamsi dan lain sebagainya. Tentu saja tidak baik juga untuk persalinan dan jabang bayinya. Ya, jadi remaja yang terlalu gemuk juga tidak baik. Bagaimana menyesuaikan jika dia IMT-nya terlalu tinggi ya? Pada prinsipnya makanan tetap harus seimbang, artinya harus variasi, tetap harus mendapatkan makanan yang variasi. Jadi untuk menambah ataupun berat badan tubuh pada prinsipnya adalah jumlah kalori ya. Tetapi kalau untuk variasi makanan tetap saja dibutuhkan kalori ya. Namanya kalori masuk dan kalori keluar itu bisa dihitung ya. Jadi namanya 1 kilogram itu sama dengan 7.000 kalori. Oke. Jadi bisa diprogram dia misalnya ingin diturunkan ya maksimal itu sebenarnya 1 kilogram dalam 1 minggu misalnya. Maka dalam 1 minggu dia harus ada penurunan 7.000 kalori ya. Misalnya dalam sehari turun 1.000 kalori, dari biasanya gemuk makannya terlalu banyak dia dikurangi. Tetapi variasi makanan, keberagaman makanan yang istilahnya yang terdapat berbagai zat-zat gizi yang seimbang tetap harus ada ya, bukan terus nggak boleh terus makan sama sekali, nggak makan apapun salah satu zat ataupun benar-benar nggak makan, itu juga nggak baik. Tetap aja lebih baik pada prinsip pengeluaran kalori tadi ya. Tadi prinsipnya gitu Pak. Jadi 1 kilogram itu mau naik maupun turun itu 7.000 kalori. Nah, jadi kalau mau naik 1 kilo ya harus nambah 7.000 kalori. Tapi kalau mau turun juga 7.000 kalori. Ya tentu saja diimbangi dengan exercise ya ataupun olahraga ya. Walaupun jangan juga punya mindset seperti ini. Wah, saya pokoknya mau olahraga terus, tapi makannya juga tetap banyak pengennya. Nggak kayak gitu juga, karena exercise sekeras apapun itu tidak akan ada artinya jika pola makannya tidak diatur ya. Jadi kalau untuk penurunan berat badan, yang pertama harus dibenahi bukan dari exercise berlebihan, tetapi dari tadi penurunan kalori dari makanan dulu. Nah, ditambah penurunan kalori bisa ditambah dari berolahraga seperti itu. Ya. Ini ada pertanyaan ketiga lagi Pak
Oke. Dr. Fatur. Saya Ati Muslima dari Kampung KB Ngalanggombo, Gunung Kidul. Mengapa gizi difokuskan pada remaja putri? Apakah remaja laki-laki nantinya juga tidak berpengaruh pada pertumbuhan anak? Ya, oke. Sebenarnya yang kita bahas dari tadi pagi hingga siang ini secara global itu menyangkut remaja putri dan putra ya, Bu Ati ya tadi ya. Ati Muslima. Tetapi memang ada beberapa kondisi tertentu pada putri yang mengakibatkan dia memiliki kecenderungan untuk mengalami defisiensi suatu zat gizi misalnya. Dikarenakan ya memang kodratnya, karena dia misalnya menstruasi tadi ya, dia cenderung keluar banyak darah sehingga cenderung anemia. Lalu juga remaja putri lebih sensi istilahnya ya, lebih baper kalau misalnya tentang body image-nya itu merasa terganggu dengan body image-nya sehingga dia pengennya kurus misalnya, nggak pengen gemuk dan lain sebagainya. Jadi mengurangi asupan gizi, kalori dan lain sebagainya sehingga tadi mereka lebih susceptible, jadi lebih rentan untuk mengalami kurang gizi tadi. Jadi ya sebenarnya nggak cuma laki-laki, nggak cuma perempuan, laki-laki juga harus memperhatikan gizi yang seimbang, prinsip 4 pilar tadi sih Pak, seperti itu. Ya. Baik, ini masih ada lagi dari Ibu masih Bapak ini Sunarna. Karena untuk mengukur jumlah kandungan gizi tidak mudah katanya ini ya. Gambaran yang mudah itu yang diberikan menu makan 3 kali sehari itu yang mudah memenuhi tes. Gambaran mudahnya ya tadi. Ya. Coba bisa ditayangkan lagi tadi Mbak Ana slide saya. Ya, tadi kan saya secara teori menyebutkan ya protein berapa gram per hari, karbohidrat berapa gram per hari, lemak berapa gram per hari, itu nggak mudah ya kalau untuk masyarakat awam ya, itu sebagai gambaran aja. Tetapi ini ya bisa kita lihat dari tumpeng gizi ini ya. Ya, susunan lapis ya. Kita maaf. Ya, secara umum kan ini ya, karbohidrat di dasar ya. Susunan lapisan tumpeng mengilustrasikan makanan yang beragam mulai dari yang paling banyak dikonsumsi tadi karbohidrat 50% tadi ya, hingga yang harus dibatasi pada bagian puncak tumpeng. Ya, pada dasarnya jika kita mengikuti tumpeng seperti ini ya sudah bisa mencapai gizi seimbang. Lapisan dasar karbohidrat bisa didapatkan dari berbagai sumber karbohidrat seperti sagu, jagung, nasi, kentang, ubi, gula, terigu, singkong, 3-4 porsi ini dalam satu hari ya. Bisa. Kok nextnya nggak bisa Mbak? Ya. Lalu pada lapisan kedua sayur dan buah, monggo. Sayur berwarna hijau, oranye, putih 3-4 porsi per hari sama dengan karbohidratnya tadi. Jadi tetap harus porsi. Nah, ditambah dengan buah tadi ya. Pisang, apel, semangka, anggur dan lain-lain, apapun itu. Jadi divariasikan apapun itu, yang penting seimbang. Lalu baik lagi lapisan ketiga, protein, ikan ya, iwak ya, mau iwak daging, iwak laut, iwak sungai, susu termasuk protein, sumber protein ayam, telur, tempe 2-4 porsi per hari sebagai lauknya dan sumber proteinnya. Next. Nggak bisa Mbak. Dan lapisan keempat minyak, gula, garam ini yang tetapi dibatasi ya, ini jumlahnya ya. Jadi dan juga jangan lupa minum air putih 8 gelas. Secara umum seperti itu Bu. Maksudnya jangan gini, misalnya dia maunya makannya garingan ya udah garingan terus nasi sama telur ceplok, nasi sama nugget tiap hari kayak gitu aja terus. Jadi kurang buah, kurang serat, kurang variasi karbohidrat, kurang mineral ya, bahkan kurang vitamin dan lain sebagainya. Jadi itu yang tidak baik. Seperti itu sebenarnya prinsipnya seimbang seperti itu. Oke. Ini masih ada Pak Dokter. Mensikapi zaman sekarang katanya banyak jajanan yang dimakan yang penting kenyang itu loh. Yang penting kenyang itu. Kemudian juga ini ada kalau anak makan sayur susah, bolehkah diganti dengan vitamin seperti sakatonik gitu? Ya. Oke. Yang penting kenyang, sebenarnya bukan yang penting kenyang ya, yang penting tadi gizi seimbang ya. Jadi salah kalau yang penting kenyang. Kalau yang penting kenyang makan nasi 2 piring juga kenyang, tetapi kan nutrisinya tidak tercukupi dengan seimbang. Ya, jadi tetap saja yang penting gizi seimbang, bukan yang penting kenyang. Yang kedua, anak tidak doyan sayur. Nah, ini memang perlu pembiasaan ya. Dari keluarga sendiri ya. Bolehlah misalnya kita kasih tambahan suplemen vitamin mineral dari produk luar gitu ya, nggak masalah. Tetapi ada zat-zat lain yang tidak bisa digantikan dari
dari suplemen tersebut ya, misalnya fiber seratnya nggak ada ya. Lalu itu juga mempengaruhi sistem pencernaan kita, terus mempengaruhi flora normal di dalam usus kita, itu juga tidak bisa. Jadi ya tetap harus diupayakan untuk si anak ini terbiasa untuk makan sayur dan buah ya, jadi biar gizinya seimbang. Ya itu tadi penting dari sejak awal, bahkan sebelum 2 tahun pertama tadi, 1000 hari pertama kehidupan, anak itu dibiasakan mengenai variasi tekstur jenis makanan apapun itu. Jadi kalau masih kecil tuh masih mau nerima Pak, ya, masih bayi dikasih jeruk lemon diiris, dijilat-jilatkan dia mau, walaupun kecil dia merem-merem kekecutan gitu, tapi tetap dilanjutkan lagi karena dia saraf atau indera pengecap dan perasanya dia masih membutuhkan berbagai stimulasi dari luar, berbagai jenis tadi, tekstur, rasa, jenis, variasi makanan itu nanti kalau dia sudah terbiasa dari kecil ya, nantinya dia di masa kemudian hari, baik di masa kanak-kanak, remaja dan dewasa, dia akan mau tadi untuk menerima berbagai variasi makan tadi, nggak picky eater, nggak makannya itu aja gitu. Kalau memang sudah terlanjur anak gitu ya sekolah tapi dia kok belum mau makan, maunya itu aja ya, itu pintar-pintarnya orang tua sebagai pendidik ya di rumah untuk membiasakan anak-anak kita untuk mau makan sayur. Saya pikir kalau orang tua duduk bareng makan bersama gitu ya, membiasakan, nanti lama-lama juga anak akan mau untuk makan sayur dan buahnya. Gitu Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Apakah masih ada yang mengajukan pertanyaan atau mungkin yang pengen memberikan solusi ke kita semua? Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu, masih ada waktu 5 menit lagi. Apakah masih ada Bapak Ibu peserta pelatihan yang mau mengajukan pendapat atau mengajukan pertanyaan atau sharing pada kita semua? Kami persilakan. Kita masih punya waktu. Sudah kayaknya. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan teknis edukasi gizi remaja bagi putri, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan segera akhiri pertemuan ini. Yang perlu kita jaga adalah 4 prinsip gizi seimbang. Yang pertama, aneka ragam makanan, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik, kemudian kita menjaga berat badan ideal atau normal. Perlu diingat sekali lagi bahwa tidak ada satu jenis makanan pun yang bisa mencukupi seluruh gizi yang diperlukan tubuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak Dr. Muhammad Zaitun Fatur Rahman. Semoga ilmu yang kita bagikan pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bukan hanya bermanfaat bagi ilmu, tapi juga bisa menambah amal ibadah kita nantinya. Karena kita berbagi ilmu ini adalah suatu perbuatan yang sangat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu peserta pelatihan teknis edukasi gizi remaja putri bagi tokoh masyarakat tahun 2010 untuk sesi pagi ini kita cukupkan sampai sekian. Lebih dan kurang mohon maaf, kami yang bertugas. Kalau ada salah kami dimaafkan. Semoga kita akan bertemu lagi pada kesempatan besok tanggal 25 Agustus. Demikian dari kami. Sekali lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.